Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindra Rahmatiani Sejatmiko dengan NIM C14012111083 dari Departemen Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan cara identifikasi dan analisis data plankton, perifiton, dan bentos sebagai tugas pengganti tidak mengikuti filter ekologi perairan. Plankton, perifiton, dan bentos. Plankton merupakan organisme ataupun mikroorganisme yang melayang-layang di perairan. Pergerakannya mengikuti oleh arus ataupun pergerakan air. Sedangkan perifiton adalah organisme yang mampu melawan arus air. Contohnya adalah ikan dan laba-laba air. Bentos merupakan mikroorganisme ataupun organisme yang hidup di substrat di dasar perairan. Contoh bentos adalah bintang laut, teripang, dan lain sebagainya. Identifikasi dan analisis data plankton. Pada identifikasi dan analisis data plankton digunakan alat berupa mikroskop binokuler, kaca preparat, buku identifikasi plankton, dan bahan yang digunakan adalah sampel plankton. Sampel plankton yang telah diambil diamati dengan mikroskop binokuler, kemudian diidentifikasi dengan buku identifikasi plankton. Rumus untuk menghitung kelimpahan plankton adalah sebagai berikut. Yang digunakan untuk menghitung kelimpahan plankton itu ada kelimpahan plankton, luas gelas penutup, luas satu pandang, volume botol contoh hasil saringan, volume air yang disaring, volume satu tetes air contoh, jumlah plankton yang tercacah, jumlah lapangan pandang, dan jumlah pengulangan. Volume botol contoh hasil saringan merupakan botol contoh yang digunakan untuk menempatkan hasil saringan plankton, yaitu dengan plankton net, yang digunakan saat pengambilan sampel plankton. Berikutnya ada identifikasi dan analisis data perifiton. Alat yang digunakan adalah mikroskop binokuler, kaca preparat, dan buku identifikasi perifiton. Sedangkan bahan yang digunakan adalah sampel perifiton. Kepadatan perifiton dapat dihitung dengan jumlah individu persatuan alat dibagi dengan luas kerikan sampel dikali dengan jumlah pengulangan. Berikutnya ada identifikasi dan analisis data bentos. Alat dan bahan yang digunakan adalah mikroskop binokuler, kaca preparat, buku identifikasi bentos, dan sampel bentos. Kepadatan bentos dihitung dengan rumus berikut. Kepadatan bentos memiliki satuan individu per cm². Dihitung dengan jumlah individu dibagi dengan jumlah pengulangan dikali dengan luas bukaan mulut alat. Baik, berikut adalah identifikasi dan analisis data plankton, perifiton, dan bentos. Berikutnya akan saya tampilkan penggunaan Excel untuk menghitung analisis data. Berikutnya adalah penggunaan Excel untuk membantu analisis data fitoplankton, perifiton, dan bentos. Dalam berikut ini sudah ada rumus di dalam perhitungan, sehingga ketika angka dimasukkan, langsung memunculkan jumlah dari kelimpahan plankton. Berikut ini sudah diketahui bahwa luas gelas penutup sebesar 324 mm², luas satu pandang 1,306 mm², volume botol contoh hasil saringan 46 ml, volume satu tetes air contoh 0,05 ml,
volume air yang disaring 100 liter, jumlah pengulangan sebesar 1 kali, dan jumlah lapangan pandang 5. Apabila, dan di sini ada grafik yang juga akan langsung memunculkan plot dari hasil tabel. Misalkan jumlah individu plankton yang ditemukan ada 3. Maka kelimpahannya adalah 1369 individu per liter. Kemudian apabila ada 0, tidak ditemukan plankton saat pengamatan dengan mikroskop, maka kelimpahan individu per liternya juga 0. Kemudian selanjutnya apabila 2, 1, 4. Dengan rumus ini menghasilkan jumlah kelimpahan plankton dengan cepat. Selanjutnya adalah perhitungan kepadatan perifiton. Sudah diketahui jumlah pengulangannya 1 kali dan luas kerikan sampel 25 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat atau 0,0025 meter kuadrat. Apabila jumlah individu per satuan alat yang ditemukan atau perifiton yang ditemukan ada 3, maka kepadatan individunya adalah 1200 per meter kuadrat. Apabila jumlah individu yang ditemukan ada 2, maka kepadatannya adalah 800 individu per meter kuadrat. Dan selanjutnya apabila diisikan dengan 0, 1, 2, dan 5 sesuai dengan hasil yang didapatkan. Selanjutnya ada perhitungan kepadatan bentos. Sama seperti fitoplankton dan perifiton, rumus dari ini sudah dimasukkan ke dalam kepadatan individu per meter kuadrat. Sudah diketahui jumlah pengulangannya adalah 1 kali dan luas bukaan mulut alat 0,09 meter kuadrat. Apabila jumlah bentos yang ditemukan ada 2, maka kepadatannya adalah 22 individu per meter kuadrat. Dan di sini langsung muncul grafiknya. Apabila pada organisme yang lain, organisme B yang ditemukan ada 3, maka kepadatannya adalah 33 individu per meter kuadrat. Dan selanjutnya sesuai dengan hasil sampel yang dilakukan di lapangan. Kemudian pada fitoplankton, perifiton, dan bentos dimasukkan di bagian yang sudah diketahuinya, yaitu memang perlakuan yang dilakukan oleh seluruh organisme sehingga tidak perlu perubahan seperti jumlah individu yang ditemukan. Misalnya jumlah pengulangannya bukan sekali, misalkan 2 kali. Maka hasil kepadatan yang dihasilkan juga berbeda. Apabila luas kerikan sampelnya yang digunakan berbeda atau bukan dari 0,0025, maka hasil kepadatannya juga akan berbeda. Begitu juga dengan bentos apabila yang diketahui jumlah pengulangan dan luas bukaan mulutnya berbeda. Jadi penggunaan Excel ini dimanfaatkan agar analisis data fitoplankton, perifiton, dan bentos lebih cepat dan akurat daripada harus menghitung manual. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.